aku. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Shalom, Ibu dosen dan teman-temanku semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi saya bersama dengan teman saya Trigger Kase, Yati Bria dan juga Winfil Sila. Nah, materi yang akan kami bahas hari ini itu berkaitan dengan gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku dramatis, emosional, atau erotik, yaitu terdiri dari tipe antisosial, tipe gangguan kepribadian ambang, tipe histrionik, dan tipe narsistik. Selamat menyimak teman-teman. Shalom, perkenalkan nama saya Yati Oktavia Bria, NIM 10420210092, kelas C semester 2. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang antisosial. Antisosial adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditanda dengan pengabaian terhadap orang lain. Penderita kepribadian antisosial mungkin mulai menunjukkan gejala di masa kecil, tetapi kondisi ini tidak dapat diagnosis sampai masa remaja atau dewasa. Banyak dari anak muda membuat bahasa ansos yang ditunjukkan kepada mereka yang tidak bisa bergaul, suka menyendiri, dari tidak punya teman dan tidak terbiasa untuk bercerita karena ia memang cenderung tertutup. Baik, yang berikut gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang adalah gangguan kepribadian dengan ciri-ciri afek, mood, tingkah laku, hubungan objek, dan citra diri yang sangat labil. Yang berikut ciri-ciri gangguan kepribadian ambang. Pengalaman dan perilaku individu yang menyimpang diri social expectation. Gangguan biasanya bersifat menetap dalam diri pribadi individu dan berpengaruh pada situasi sosial. Gangguan kepribadian yang terbentuk berhubungan erat dengan pembentukan distres atau memburuknya hubungan sosial, permasalahan kerja atau fungsi-fungsi sosial penting lainnya. Pola gangguan bersifat stabil dengan durasi lama dan gangguan tersebut dapat menculam, memuncak, menjelang, memasuki dewasa dan tidak terbatas pada episode penyakit jiwa. Yang berikut contoh kasus seseorang yang seringkali memiliki mood yang berubah-ubah dapat dikatakan memiliki gangguan kepribadian ambang. Ya, baik, slide berikut dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut untuk menjelaskan materi tentang gangguan kepribadian narsistik. Nah, gangguan kepribadian narsistik itu adalah gangguan kepribadian di mana orang memiliki rasa bahwa diri mereka adalah orang yang sangat penting dan memiliki kebutuhan yang dalam untuk dikagumi. Nah, gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic
personality disorder ini merupakan suatu bentuk cinta pada diri sendiri yang digambarkan sebagai orang yang memiliki rasa kepentingan diri yang terlalu berlebihan dan dipenuhi dengan hayalan-hayalan sukses. Bahkan saat prestasi mereka biasa saja, justru mereka jatuh cinta pada dirinya sendiri karena merasa mempunyai diri yang unik dan selalu mencari pujian atau perhatian dari orang lain. Nah, selanjutnya kita akan lihat gangguan narsistik ini sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu membutuhkan pujian dan kekaguman berlebihan. Yang berikut mengambil keuntungan dari orang lain. Selanjutnya, ciri yang berikut adalah merasa diri paling penting. Kemudian enggan atau tidak bisa menerima sudut pandang orang lain. Ciri yang berikut kurangnya empati, kemudian berbohong, jadi pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ciri selanjutnya yaitu terobsesi dengan fantasi, yaitu tentang ketenaran, kekuasaan atau kecantikan pada dirinya. Nah, ada kriteria kepribadian narsistik ini menurut DSM-4 ya. Jadi DSM itu sendiri adalah Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi ini artinya panduan diagnosis dan statistik gangguan mental. Nah, menurut DSM-4 ini ciri-ciri gangguan kepribadian narsistik itu dijelaskan. Ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah merasa diri paling hebat. Yang kedua, seringkali memiliki rasa iri pada orang lain. Yang berikut ada fantasi tentang kesuksesan dan kepintaran. Yang berikut sangat ingin dikagumi, kurang empati, merasa layak memperoleh keistimewaan, angkuh dan sensitif terhadap kritik, kepercayaan diri yang semu, dan yang terakhir yakin bahwa dirinya khusus. Jadi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri ini nampak ya pada orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Selanjutnya kita juga akan melihat menurut PPDGJ. PPDGJ itu adalah pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi ini adalah pedoman yang biasa digunakan oleh psikolog atau orang-orang yang ahli pada bidangnya untuk mendiagnosis seseorang ya. Jadi menurut PPDGJ, narsistik itu termasuk dalam episode depresif. Kenapa? Karena individu yang narsistik itu cenderung rentan terkena depresi. Nah, di sini ada pun gejala yang dialami adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan. Yang kedua, harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Dan yang ketiga, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Yang keempat, menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan urusan rumah tangga. Dan yang kelima, sangat tidak mungkin ya pasien dapat meneruskan kegiatan sosial berkaitan dengan pekerjaan dan juga urusan rumah tangga. Nah, contoh kasus kepribadian narsistik itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kita telah melihat dan mengamati, kemudian muncul ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, maka dapat didiagnosis bahwa seseorang itu memiliki gangguan kepribadian narsistik. Jadi memiliki fantasi dan perasaan nyaman dan sangat suka apabila menjadi pusat perhatian banyak orang. Itu merupakan salah satu contoh kasus nyata yang bisa kita lihat. Nah, yang berikut ada banyak sekali ya faktor-faktor penyebab perilaku dramatis, emosional atau erotik ya. Dalam hal ini terkait dengan tipe antisosial, gangguan kepribadian ambang, histrionik, dan juga narsistik. Jadi ada faktor yang pertama itu ada faktor keluarga ya.
Dan yang berikut ada faktor lingkungan sekolah, faktor kelainan pada otak ya. Jadi ada juga faktor genetik ya, jadi faktor turunan ya. Jadi menurunkan atau meneruskan dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir ada faktor neurobiologi ya. Jadi kalau bicara tentang faktor neurobiologi itu lebih berkaitan dengan syaraf atau juga otak ya, otak manusia. Baik, mungkin ini sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, dengan materi yang sudah kami paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Nah, saya akan membuka ruang diskusi bagi kita semua. Jadi silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi kelompok kami, waktu dan kesempatan kami berikan. Silahkan. Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side.